Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatul muttaqin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi walaupun hanya tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa belajar bersama, belajar lewat jauh. Dan sebenarnya ide inilah sudah lama kita bahas di Karya Teba, dan pernah kita lakukan pembelajaran secara online pada tahun 2024. Dan saat inilah baru terjadi di seluruh Indonesia, kita belajar bersama melalui online. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Semoga bacaan basmalah ini bisa melancarkan materi pada pagi ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang saya hormati, pada pagi ini kita akan sampaikan adalah materi ide dan peluang kewirausahaan. Submateri pokoknya adalah ide kewirausahaan, sumber-sumber potensi peluang usaha, bekal dan kompetensi kewirausahaan. Ada beberapa hal ini semoga nanti bisa menjadi pembahasan kita bersama. Ide kewirausahaan, nilai suatu barang dapat diciptakan melalui inovasi. Apakah inovasi itu? Kawan-kawan pasti paham semuanya. Inovasi seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa saya pernah beli sepeda motor, saya protoli begitu, sehingga saya kembalikan lagi, namun ternyata ada persoalan yang bensinnya bocor karena persoalan saya belum tahu itu aja, sehingga saya bawa ke bengkel. Ketika dari bengkel saya amati, saya pelajari, dan ternyata hanya soal busi klepnya kualik, sehingga saya tidak bisa mengembalikan. Setelah itu, setelah jadi, saya sampai rumah, saya bongkar lagi, saya pasang lagi, bisa, sehingga saya bisa menjadi seorang bengkel. Nah, kalau itu dipelajari terus, saya yakin, dan itu kita bisa melakukan hal itu, dan kita bisa menjadi seorang bengkel. Atau termasuk pekerjaan-pekerjaan juga yang lainnya juga seperti itu ya. Yang kedua adalah nilai dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Nilai dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Bagaimana supaya seperti pada saat ini yang kita alami adalah soal corona. Corona ini memang satu sisi heboh di dunia adalah soal kematian, soal penyakit ini dan itu, dan menjadi mencekam, orang tidak bisa ngapa-ngapain, lumpuh ekonomi dan lain sebagainya, dan kita pun dilarang keluar rumah gitu kan. Satu sisi itu. Tapi satu sisi ketika kita bisa menjadi peluang, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, karena orang di rumah pasti lapar, butuh makanan dan lain sebagainya. Itulah menjadi bisnis online kita ya. Online kita mau bisnis apa saja kaitannya dengan makanan pasti insya Allah laris. Yang kedua, saya pernah sampaikan, yang pertama adalah ayo kita buat Gmail, ayo buat channel, ayo buat video dan lain sebagainya. Ketika YouTube itu kita benar-benar kita lakukan, itu menjadi peluang. Kita hanya di rumah, tapi kita bisa saling sub, like, komen, dan lain sebagainya. Maka kita juga itu menjadi peluang bisnis kita. Satu sisi kita terancam, tapi satu sisi kita adalah di rumah bisa bisnis dan lihat keluarga dan lain sebagainya. Contoh saya sendiri, satu keluarga ya, karena ibu kepala sekolah itu, anak saya yang dari pesantren juga sesuai dengan pelajarannya, mengkaji yang sesuai dari pesan dari pada pesantrennya. Yang kelas 4 sibuk menggarap PR ini dan itu. Jadi ada 4 orang, ayah, ibu beserta anaknya punya kesibukan masing-masing ya, punya kesibukan masing-masing.
dan sungguh-sungguh dipelajari, dan karena banyak tanggung jawab masing-masing. Nah, itu menjadi peluang, apalagi kawan-kawan semuanya masih muda, masih banyak jangkauannya yang bisa dilakukan. Dan kemarin saya buat grup YouTuber itu, sebenarnya harapan saya menjadi peluang teman-teman dibagikan ke teman-teman supaya gabung teman yang lainnya, grup-grup mahasiswa di mana saja menjadi satu, sehingga ketika ada 1000 teman, 1000 subscribe, like, komen, sekaligus tidak akan lama kita akan dibayar oleh YouTube itu. Satu sisi kita membuat web, kami lakukan begitu. Saya juga baru mempelajari dan alhamdulillah luar biasa ketika saya buat web. Saya cek ternyata luar biasa, orang Amerika dan ada beberapa negara yang bisa buka membaca web saya itu, alhamdulillah saya sukanya minta ampun. Itu contoh, belum bicara soal nanti hasil ketika kita sungguh-sungguh. Sebenarnya kita bisa berbisnis dari luar, ya. Nilai dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang, tadi yang saya sampaikan. Ya, satu sisi kalau satu sisi menjadi ancaman, tapi bagaimana Anda bisa mencari peluangnya itu di mana kira-kira, gitu kan. Yang ketiga ada peluang dapat menciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Pasti ketika orang di rumah terus mau ngapain. Kemarin saya ketemu ketika saya ke tempat teman, ternyata bisa punya barang, ada trichoderma, ada rhizobium, dia punya itu. Daripada saya buat, akhirnya saya beli sama dia, akhirnya saya jual lagi kepada teman yang lain. Dan ketika saya ke sana, ternyata dia karena pegawai kantor, dianggapnya dia adalah tidak punya pekerjaan, ya hanya di rumah ini dan itu, bingung mancing pekerjaan dan lain sebagainya. Dan coba kita berpikir, sebenarnya peluang banyak yang tadi saya sampaikan. Di rumah pun kita bisa bekerja, bisa berinovasi apapun. Ya, ide-ide kreatif pasti akan muncul. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan ketika banyak orang di rumah? Ya, apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada orang lain melalui internet? Mungkin kita bisa ciptakan apa yang sekira teman-teman yang lain bisa melihat menjadi senang. Ada lagi ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Oleh karena itu, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang produktif, menyebarkan risiko yang paling mungkin, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Yakin teman-teman sudah paham semuanya. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi, yaitu risiko pasar atau persaingan, ketidakpastian pasar, kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar, lingkungan, ekonomi, teknologi. Soal corona ini juga tak terduga kalau kita akan pisah, kalau kita tidak akan ketemu lagi setiap Rabunya, ya, tak terduga. Termasuk apalagi peluang bisnis, Masya Allah, hampir semua jatuh karena memang kita tidak bisa apa-apa, keluar saja nggak bisa mau apa. Tapi alhamdulillah dari rumah pun saya bisa bekerja, dapat peluang, dan bagaimana kita jejaring dengan orang lain, waktunya lumayan longgar sehingga kita berkomunikasi dengan siapapun, kesempatan untuk jaring, menyiapkan nanti ketika tiba-tiba corona semoga segera selesai, kita sudah siap, baru kita buka buku baru, begitu kita sudah siap, oke semuanya, ready semuanya, sehingga kita tidak kapondal-pondal ketika nanti banyak pesanan. Sudah kita siapkan semua. Nah, teman-teman juga harus begitu. Apa yang harus disiapkan nanti ketika corona sudah selesai, ketika kita sudah keluar dunyo gampangnya, gitu, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Silakan untuk dibaca peluang itu.
demografi dan sosial politik. Risiko finansial, kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Saat ini mau pinjam bank kemana saja pasti akan tidak akan dikasih, karena banyak perbankan juga memberikan keringanan, tidak harus bayar modalnya, tapi cukup dengan bagi hasilnya. Ya, kadang kalau pas mungkin yang darurat karena dampak corona bisa juga tidak harus ngangsur berapa bulan. Risiko teknik, kegagalan dalam proses pengembangan produk, ya banyak hal yang bisa diantisipasi. Ide dapat digerakkan secara internal. Jadi kalau di sini adalah bagaimana ide menjadi peluang. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Mungkin semua timbulnya dari ide. Manusia tanpa punya ide ya juga usah hidup saja, ngapain begitu. Berarti kan tidak ada rasa untuk hidup jangka panjang, ya. Sumber potensial, peluang menciptakan produk baru yang berbeda. Mengamati pintu peluang, menganalisis produk dan proses secara mendalam, menaksir biaya awal, memperhitungkan risiko. Ya, ketika kita mau bisnis, ya, kita harus menganalisa usaha dulu. Bahan bakunya apa, harganya berapa, kita hitung semuanya. Setelah kita hitung semuanya bahan bakunya, baru kita hitung kembali soal penjualannya. Nah, ketika HPP-nya umpama HPP itu 5.000, mau dijual berapa, itu harus di atasnya. Ditambah lagi alur PPN BPH. Sehingga ketika kita mau dapat laba bersih berapa, itulah harus dihitung. Sehingga ketika memberikan harga pada orang lain itu kita sudah mendapatkan harga laba bersih, ya, termasuk uang transport, uang risiko persoalan barang di jalan, barang dikembalikan, ya, termasuk zakatnya, ya, zakatnya bagi orang muslim harus mengeluarkan zakat, ya. Kemampuan untuk memperoleh peluang jika berusaha memiliki 3 kemampuan. Kemampuan menganalisis demografi pasar, kemampuan menganalisis sifat serta tingkah laku pesaing, itu harus. Kemampuan menganalisis keunggulan bersaing dan kevakuman pesaing yang dapat dijadikan sebagai peluang. Jadi banyak sekali di pasar. Tidak harus di pasar, di rumah kita saja, tetangga saja kita hampir sama dengan persoalan-persoalan yang ada di pasar, itu kan. Ana wong dodol mie ayam sebelah, tanggane nesu, ada tetangganya jualan nasi goreng, tetangganya juga nesu karena dia sudah merasa lama jualan. Padahal jualannya nggak sama, gitu kan. Tapi namanya iri, dengki, cerai, dan sahil metakel dan lain sebagainya. Itulah kadang kalau kita tidak menyadari itu di benak kita semua, di badan kita semua. Mari kita hilangkan soal itu. Coba teman-teman sebutkan dan jelaskan, ini latihan soal, sebutkan dan jelaskan 3 risiko yang dapat dievaluasi. Sebutkan 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh pengusaha. Sebutkan 5 keadaan yang dapat dijadikan peluang usaha. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bahas bersama-sama di kuliah pada siang ini, ya, jurusan ilmu hadis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita diskusikan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.